Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu meningkatkan brand awareness untuk tolak angin serta membuatkan produk baru. Kelompok kami beranggotakan Alfi Azahra, Angela Stefani, Kristi Fedora, Stefani Daniela, dan saya sendiri, Fania Amara. Tolak angin merupakan sebuah brand herbal dari Indonesia yang diproduksi oleh Sido Muncul. Fungsinya adalah untuk meredakan gejala-gejala seperti masuk angin, kembung, mual, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering. Tolak angin tidak hanya menjual produk saset, tetapi juga ada teh, balsem, kapsul, dan minyak angin. Presentasi kami terdiri dari Content Types using Hero Help Hub, New Product, Persona Describe, Positioning Strategy Formula, Marketing Journey, dan Content Theme and Type. Yang pertama adalah Content Types. Kami memilih salah satu konten dari Instagram Tolak Angin tentang Hari Ibu sebagai contoh Hero, Help, dan Hub. Untuk Hero, biasanya jenis kontennya perlu dibuat menarik atau menginspirasi bagi audiens dan menjangkau sebanyak mungkin orang. Contohnya, di video ini terlihat sosok ibu yang menginspirasi karena tidak mudah menyerah dan menjadi tameng di saat ada yang mengusik keluarganya, terutama saat sakit. Yang kedua adalah Help. Audiens bisa menemukan video ini saat mencari konten mengenai Hari Ibu, mencari cara menjaga kehangatan dan kesehatan tubuh, atau konten ini juga dapat muncul di Explore Instagram. Yang terakhir adalah Hub. Ada makna tersendiri selain soft selling produk, yaitu cerita yang menginspirasi tentang ibu. Dan konten ini juga bisa ditemukan oleh audiens yang setia, yaitu yang mengikuti akun media sosial Tolak Angin, terutama Instagram. Namanya Farida Laksmiwati. Aku biasa manggilnya ibu. Sosoknya tegas, disiplin, kerja keras, tapi akan mudah menangis bila kasih sayang pada keluarganya terusik, dan menjadi garang bila keluarganya disakiti. Itulah ibu. Aku masih ingat gimana cara ia bikin anak-anaknya agar tetap sehat. Ia tidak pernah ngeluh bagaimanapun sibuk dan capeknya ia. Ia selalu bilang, doakan ibu selalu sehat ya, biar bisa tetap kerja sama masak buat kamu. Di tengah kondisi sulit kayak gini, ditambah musim hujan yang bikin gampang masuk angin, pasti ibu khawatir sama kesehatan anaknya. Aku kangen sama cara pintar ibu ngatasin semua itu. Walau udah gak ada, semoga ibu selalu bisa ngasih kehangatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk atau inovasi terbaru yang kami ciptakan untuk tolak angin. Produk yang kami ciptakan adalah madu tolak angin. Bisa dilihat di slide presentasi, itu adalah contoh produk yang kami buat. Lalu saya akan menjelaskan mengenai target demografik secara general. Yang pertama itu ada lifestyle atau job. Yang kedua itu ada age-nya, kisaran 35-50 tahun. Lalu yang ketiga ada purchasing pattern. Yang keempat terakhir ada location. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persona describe. Yang pertama ada biografinya. Maria adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bekasi Timur. Ia sangat peduli terhadap kesehatan keluarganya agar mereka terhindar dari penyakit. Ia selalu memperhatikan kandungan dalam obat atau minuman yang baik untuk tubuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai demografiknya. Age-nya adalah 45 tahun. Jobnya atau pekerjaannya adalah sebagai housewife atau ibu rumah tangga. Statusnya adalah married dan locationnya ada di East Bekasi. Dan terakhir ada education, yaitu postgraduate. Lalu selanjutnya ada goals-nya. Goals-nya adalah to have a healthy family and a balanced life. Lalu selanjutnya ada personality, ada extrovert, friendly, care, family oriented, dan juga observant. Lalu selanjutnya ada frustration. Yang pertama, ingin mengonsumsi produk herbal dengan kualitas tinggi. Dan yang kedua, ingin memperhatikan kesehatan keluarga. Lalu untuk motivationnya, fear-nya ada 4 poin, achievement-nya ada 3 poin, dan insentifnya ada 4 poin. Kemudian di sini ada positioning strategi formula. Yang pertama ada segmentation. Segmentation ini dibagi menjadi 4, yaitu ada geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Untuk geografik sendiri, yaitu ditujukan untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kemudian untuk demografik, yaitu untuk karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga.
Dan untuk psikografiknya sendiri yaitu orang-orang yang gaya hidupnya menengah ke atas atau kelas sosialnya menengah ke atas. Untuk behavioral sendiri yaitu yang pertama adalah untuk orang-orang yang suka mengonsumsi minuman herbal dengan kadar gula yang rendah. Yang kedua ada orang-orang yang memiliki gaya hidup yang sehat. Nah, untuk yang kedua ini ada targeting, di mana orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan ingin mengganti kadar gula dalam obat herbal menjadi opsi lain yaitu madu, terutama pada rentan usia 35 dan sampai 50 tahun karena pada usia tersebut orang-orang rentan terkena diabetes atau banyak orang yang mengidap diabetes. Nah, untuk targeting sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada target market dan target audience. Untuk target marketnya sendiri yaitu untuk orang-orang yang percaya bahwa madu banyak manfaat bagi kesehatan. Yang kedua ada persepsi orang yang menganggap bahwa jamu itu pahit. Kemudian dengan menggunakan madu tolak angin ini, persepsi orang tersebut akan percaya dan membeli bahwa tidak semua madu itu pahit. Kemudian untuk target audiensnya sendiri yaitu tentu saja semua orang yang ada di Indonesia. Untuk positioning di sini yang pertama ada produk yang simpel dan praktis, konsumen yang mau mengonsumsi madu herbal berdasarkan rasa dan khasiatnya. Yang ketiga yaitu memperhatikan customer awareness dan customer loyalty. Yang keempat adalah dengan tagline yang terkenal itu yang sudah disebutkan oleh Nial sebelumnya, yaitu orang pintar madunya tolak angin, yang berhasil mengubah positioning madu herbal ini menjadi madu modern. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan diagram positioning yang merupakan brand madu sejenis. Di bagian kiri atas terdapat brand dengan low price high quality, yaitu madu TJ. Di bagian kanan atas terdapat brand dengan high price high quality, yaitu Hillary Farm dan Clover Honey. Lalu di bagian kiri bawah terdapat brand dengan low quality low price, yaitu madu ternak super at Toifa. Dan yang terakhir di bagian kanan bawah terdapat brand dengan low quality high price, yaitu madu rasa. Lalu marketing journey kelompok kami. Yang pertama, discovery, yaitu meningkatkan awareness produk baru dengan menunjukkan dan menjelaskan bahwa madu yang tak hanya memiliki rasa manis. Yang kedua, consideration, yaitu mulai dari membandingkan produk pemanis dengan madu tolak angin, lalu mulai mencari informasi, khasiat, dan kandungan dalam madu tolak angin. Yang ketiga, conversion, yaitu perubahan yang terjadi di mana tadinya ingin menggunakan gula tetapi lebih memilih madu tolak angin dan kemudian membelinya. Dan yang keempat, retention, yaitu ketika konsumen sudah merasakan secara langsung khasiat dari madu tolak angin dan konsumen melakukan pembelian kembali atau berulang sehingga ia menjadi loyal customer. Untuk slide selanjutnya adalah content theme. Konten theme ini merupakan tema konten berdasarkan video konten yang sudah kami buat, yakni yang pertama as a product, di mana madu tolak angin memiliki kandungan herbal yang baik untuk tubuh dan bisa menjadi pengganti gula. Mengingat target market untuk produk baru ini adalah mereka yang berusia 35-50 tahun yang biasanya rentan untuk terkena diabetes, namun bagi mereka yang tidak ada riwayat diabetes bisa mencegahnya dengan mengkonsumsi madu tolak angin ini. Kemudian yang kedua adalah as a person, di mana dikaitkan dengan personality tertentu, yang mana madu tolak angin ini berkaitan dengan orang-orang yang ingin hidup sehat dan terhindar dari masuk angin. Kemudian content type. Nah, content type ini adalah penentuan format dari konten yang sudah kami buat, yakni yang pertama adalah convince, yaitu bersifat meyakinkan, di mana dalam video konten tersebut bisa meyakinkan orang saat masuk angin dengan meminum teh tolak angin yang pedas. Namun setelah dicampur dengan madu tolak angin, rasanya menjadi lebih pas dan tubuh akhirnya lebih lega setelah beberapa jam. Kemudian orang akan mencari tahu apa saja sih kandungan dari produk itu. Ditambah lagi ada zoom in dari produk baru yang bisa memperjelas apa sih yang sebenarnya ingin dijual kepada konsumen.
Kemudian yang kedua adalah inspire, yaitu ada dorongan pola gaya hidup sehat dan ingin terhindar dari masuk angin dengan mengkonsumsi madu tolak angin dicampur teh tolak angin. Dan ada testimoni rasa dari madu tolak angin sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu entertainment, di mana konten ini akan diupload di sosial media yang mana berisi kehidupan ibu rumah tangga peduli akan kesehatan tubuhnya. Untuk memperjelas semua yang sudah saya jelaskan, berikut video konten marketing yang sudah kami buat mengenai produk baru madu tolak angin. Kenapa, Mah? Mau nih, cuaca kali ya. Terus sakitnya batuk, kayak masuk angin, panas gini. Mungkin mau yang hangat-hangat nggak? Mau sih, Tapi kalau hangat-hangat mungkin daripada mau minum yang aneh-aneh. Nih, mending ini. Ini namanya teh tolak angin, coba deh. Minum dulu, Mah, coba, siapa tahu lebih enak kan. kok pedes banget sih? Emang iya? Aku tambahin gula ya. Enggak boleh pakai gula, orang lagi diabetes pakai gula. Nanti deh, tunggu bentar, aku mau ambil sesuatu. Nih, pengganti gula nih. Diabetes gak boleh pakai gula. Ini namanya madu tolak angin. Ini produk baru loh dari tolak angin nih. Nah, ini tehnya tuang aja dulu ke gelas karena kan mau dicampur pakai madu tadi, madu pengganti. Buat daripada pakai gula karena diabetes. Terus madunya ya udah kita ambil secukupnya aja. Masukin terus kita aduk. Nah, nih Mah, coba. Bener ya, enak. Ya kan enak, udah gak pedesan kan? Iya. Nah makanya lain kali kalau misalnya mau minum yang pedes atau misalnya butuh sesuatu yang manis-manis, pakai nih madu tolak angin, produk baru. Tadi siang udah nyari di supermarket sama apotek, kok belum ada ya? Coba deh cari di e-commerce. Wah, ada nih. Check out ah. Orang pintar madunya tolak angin. Nah, dalam video tersebut, selain kami ingin menunjukkan produk baru tolak angin, yakni madu tolak angin, kami juga ingin meningkatkan brand awareness dari tolak angin yang belum banyak orang tahu akan produk itu. Sehingga dibuat video konten itu dengan tujuan supaya orang penasaran untuk mencoba madu tolak angin beserta teh tolak angin. Kemudian slide selanjutnya adalah berikut referensi atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Have a great day, Sir Adi.